Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ramadhani Fitri Rambe dengan NIM 1911111104. Di sini saya akan membuat video ujian skill lab tentang perawatan luka, oref dan oref pada pasien. Baik, orientasi kepada pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan Ibu, nama saya Ramadhani Fitri Rambe, biasa dipanggil perawat Fitri. Di sini saya adalah perawat yang bertugas pada jam 7 pagi ini sampai jam 12 siang nanti. Di sini saya akan melakukan perawatan luka oref pada Ibu. Tujuannya untuk mendeteksi apakah terjadi komplikasi di area luka Ibu atau tidak. Untuk waktu sekitar 10 menit ke depan kita lakukan di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Baik, mohon kerjasamanya ya, Bu. Baik, perawatan luka ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama, perdarahan terselubung, di mana kita memeriksa apakah ada perdarahan tersembunyi atau tidak dengan cara kita inspeksi pada area luka pasien. Permisi, saya buka lukanya ya, Bu. Selanjutnya kita inspeksi bagian bawah luka pasien. Kita lihat berupa jenis perdarahannya, apakah itu darahnya berwarna merah kehitaman atau merah kecoklatan. Selanjutnya kita gunakan pen light untuk melihat sebesar apa perdarahannya. Lalu kita lingkari luas perdarahan. Yang pertama kita lihat dulu. Selanjutnya kita lingkari luas perdarahannya. Kemudian kita monitor TTV pasien. Kita lakukan dokumentasi berupa lokasinya, ukuran, serta warna perdarahannya. Selanjutnya masuk ke fase yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan CSM, yaitu C-nya color plus, yaitu dengan cara capillary refill dengan menekan ujung jari pasien, apakah kembali normal ke seperti semula atau tidak. Kita tekan dan di sini terlihat selama 3 detik kembali seperti semula, berarti pasien normal. Kemudian kita raba suhu pasien, kita raba, dan untuk normalnya itu akan terasa hangat dan tidak terasa dingin, dan di sini teraba hangat, berarti pasien normal. Selanjutnya untuk sensation, kita tanyakan kepada pasien apakah terasa kebas di area luka atau tidak. Ibu, saya mau bertanya, di area luka ini terasa ada kebas nggak, Bu? Oh, tidak, Sus. Tidak ya, berarti normal. Baik, selanjutnya untuk yang M atau MOV, itu kita tanya apakah pasien dapat melakukan pergerakan di area luka atau tidak. Ibu bisa digerakkan tangannya, Bu? Di area lukanya? Bisa ya, Bu ya, berarti pasien normal. Selanjutnya, pemeriksaan CSM ini 8 jam pertama itu dilakukan pengecekan setiap 2 jam sekali, dan untuk 48 jam selanjutnya dilakukan pengecekan setiap 4 jam sekali. Baik, yang selanjutnya fase yang ketiga yaitu compartment syndrome, di mana suatu ruang dalam otot itu biasanya otot menjadi tidak elastis sehingga darah masuk ke dalam jaringan, dan jika darah masuk ke dalam jaringan maka ekstremitas akan membengkak atau terjadi peradangan, dan tekanan itu akan menjadi besar yang nanti mengakibatkan aliran darah tidak lancar dan tidak mengalir ke ekstremitas. Dan kalau hal tersebut itu dibiarkan, maka akan menyebabkan yang namanya nekrosis atau kematian jaringan. Dan untuk tanda gejalanya itu pasien akan sering merasa kebas, mati rasa, dan kelumpuhan. Tetapi tadi di sini pasien tidak merasakan yang namanya kebas dan dapat menggerakkan tangannya, berarti tidak ada terjadi kelumpuhan. Baik, selanjutnya untuk yang keempat itu fase skin and tissue breakdown, di mana untuk meriksa apakah ada kerusakan kulit dan jaringan, di mana kerusakan kulit dan jaringan ini terjadi karena gips terlalu dekat dengan jaringan, terutama di atas tonjolan tulang, sehingga mudah terjadi infeksi atau iritasi pada luka. Dan untuk penyebab lainnya, karena ujung dari tepi gips tadi biasanya tajam sehingga membuat atau mengiritasi luka pasien. Selanjutnya kita pantau juga area tekanan, kita tekan. Jika teraba hangat, kemungkinan terjadi inflamasi atau peradangan. Dan di sini tidak teraba hangat ataupun tidak ada peradangan. Dan jika ada kerusakan kulit, kemungkinan itu akan terjadi drainase. Dan selanjutnya apabila tercium ada bau yang tidak sedap, mungkin pasien mengalami yang namanya infeksi. Baik, selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase resiko infeksi yang tidak nampak pada gips, yaitu dengan cara kita pemberian lubang pada gips untuk melakukan perawatan luka agar infeksi tersembunyi tersebut dapat dicegah.
Baik, setelah kita melakukan perawatan luka orem, kita ganti balutan pasien dengan balutan bersih. Setelah kita ganti balutan bersih, kita tanyakan perasaan pasien. Baik Ibu, sudah selesai kita melakukan perawatan luka oremnya. Bagaimana perasaan Ibu? Lebih tenang ya sus ya, karena saya tahu kalau luka saya ini nggak ada infeksinya. Baik, lebih tenang ya Bu ya, karena nggak ada masalah di luka Ibu. Baik Ibu, sudah selesai melakukan perawatannya. Nanti sekitar jam 3 saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan obat kepada Ibu. Untuk waktunya jam 3 di ruangan ini kita lakukan. Apakah Ibu bersedia? Iya sus. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi Bu. Pagi, makasih ya sus. Ya, sama-sama Bu. Baik, sekian video dari saya Pak. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.